Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar wa qul ya Fatah ya Ali ya Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man yujahiduna ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Istiqamah, adanallah wa iyyakum ajma'in. Pergantian tahun 2023 menuju 2024 kali ini paling berbeda dengan pergantian tahun yang sebelumnya, karena ada mata rantai yang tidak terputus, ada ikatan yang terus bergulir sampai saat ini, yaitu tentang perang. Dari ghazwul badan, ghazwul akidah, perang fisik, perang akidah, antara Islam dengan Zionis Israel, perang tauhid antara Islam dengan Yahudi. Kita kebagian perang juga, yaitu ghazwul fikri, perang pemikiran. Dari perang pemikiran ini tidak aneh, kelihatan di mata kita, banyak spanduk bertebaran di mana-mana, pamflet, baliho, itu wujud daripada perang pemikiran, perang partai, dan perang yang punya jago mencalonkan pilpres masing-masing. Tapi ada satu kesalahan yang sangat besar, maka kewajiban khatib sebagai sesama muslim, sebagai orang beriman, ingin meluruskan. Kesalahannya adalah ketika kita menyanjung jago kita yang jadi calon presiden, lalu calon-calon lain itu dijelek-jelekkan, calon-calon lain itu dihina, caci maki bahkan. Bukankah itu namanya ghibah? Maka dari muqaddimah ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah dengan judul kerugian akibat ghibah. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ghibah itu termasuk perbuatan yang keji dan dosanya besar. Sampai Allah menggambarkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum, maukah salah seorang di antara kalian, sukakah salah seorang di antara kamu, ayyakulalah ma'akhi maitan fakarihtumu, untuk memakan daging saudaramu yang telah menjadi mayat. Bayangkan, satu ilustrasi Allah menggambarkan betapa besar, betapa jijik dosanya ghibah itu. Kita disuruh makan saudara kita sesama muslim yang telah menjadi mayat. Kita tahu mayat itu bau, jijik, takut, bahkan suruh dimakan daging. Bakarihtumu, tentu kalian tidak mau. Tentu kalian merasa jijik, ogah untuk memakan daging saudaranya yang telah menjadi mayat. Wattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan yang kedua, kita kadang lupa bahwa hidup sekarang ini di era teknologi modern. Yang namanya ghibah zaman kita bocah dulu itu hanya terbatas dari mulut keluar omongan, dari lidah keluar ucapan, timbullah dosa ghibah. Sekarang mari kita perhatikan dengan jujur, mulut kita diam, lidah kita nggak bicara, tapi tangan kita bisa ngomong lewat HP, komentar-komentar, menjelekkan orang, menghina orang. Bukankah sama itu dosanya dengan ghibah? Mulutnya diam, tapi tangannya bisa ngomong. Dikala bapak-bapak biasa malam Jumat rutin ngadain yasinan, tahlilan bertahun-tahun. Sekarang firman Allah itu sudah Allah buktikan di era teknologi canggih bahwa tangan bisa ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini termasuk kami tutup mulut-mulut mereka. Wa nukallimuna aydihim, dan kedua tangan mereka berbicara kepada kami. Sekarang udah bisa ngomong tangan kita lewat HP, mulutnya diam tapi ngetik, dikirim, apalagi ke WA group yang isinya bisa 30-40 orang. Hanya sekejap mata kita bisa komen yang jelek-jelek, bisa mencaci maki orang, dan itu sama dosanya dengan ghibah walaupun mulutnya diam. Maka jangan kaget nanti di akhirat Allah memberitahu dalam surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak, bacalah buku catatan amal kamu. Kita disuruh melihat sendiri. Kata Allah, kaba bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah hari ini diri kamu sendiri yang menghitung, yang menghisab tentang amal kebaikanmu dan keburukan. Suruh dilihat secara langsung, dilihat dari atas ke bawah, dari bawah naik lagi ke atas. Ada sesuatu yang janggal, dan ini merupakan kerugian besar kalau kita sampai saat ini sudah umur segini
masih doyan gibah. Al-Hujurat, Al-Isra ayat 14 tadi ditopang dalam hadis qudsi. Setelah orang tadi mencari-cari amal kebaikannya tidak ketemu, maka dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, innar rajula, ada seseorang, la yu'ta kitabu hasanatihi, yang diberikan kitab amal catatan kebaikan-kebaikannya, mangsyura, dengan dibentangkan, dibeber lebar-lebar supaya kelihatan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, berulang kali. Ada keanehan dalam pikiran suatu orang ini. Bukankah dulu saya tinggal di kampung hutan, sholat berjamaah rajin, kalau Ramadan tiap malam tarawih gak pernah ketinggalan, puasa fardu Ramadan tamat, tadarusnya tamat 30 juz. Ada informasi taklim demi taklim di masjid, saya ikut rajin hadir. Tapi mana catatan amal kebaikan tadi? Maka orang ini curhat sekaligus protes di hadapan Allah. Qala, orang tadi menghadap kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, fa'ina hasanatu, mana kebaikan-kebaikanku, kaza wa kaza. Kaza wa kaza artinya, dulu saya mengerjakan ini, berbuat baik ini, amal soleh ini, ikut nyumbang ini, banyak amal soleh. Amaluha laysat fi sahifati, amal kebaikannya tidak tertulis dalam lembaran amal kebaikan. Sedih. Begitu dia protes, dia curhat di hadapan Allah, fayuqalu lahu, maka Allah berfirman lahu kepadanya, muhiyat, kata Allah, telah dihapus. Bayangkan betapa ruginya kalau kita masih mengumbar mulut, masih nurutin ucapan jelek-jelekin saudara kita sesama muslim. Dalam hadis qudsi ini dengan tegas kata Allah, muhiyat, amal kamu telah dihapus, biktibabikan nas, disebabkan kamu waktu hidup di dunia sering berbuat ghibah terhadap saudaramu sesama muslim. Sebagai penutup dari khutbah singkat ini, dan ini nggak kalah pahitnya, perhatikan dengan baik. Selama ini kita mengenal amal jariah, amal kebaikan, orangnya sudah meninggal tapi ganjarannya mengalir terus ke alam barzakh. Yang ini beda, dosa ghibah ini beda. Gara-gara mulut kita membuka keburukan orang lain, aib saudara kita, walaupun jauh di RT lain, awalnya ngobrol dengan teman, dari teman ngobrol ke RT lain, ngobrol ke jamaah lain, lalu kita meninggal dunia. Begitu meninggal, omongan demi omongan itu ghibah menjadi fitnah, terus menyebar ke berbagai RT, ke berbagai wilayah. Ada keanehan. Orang yang pertama kali ngomong ngejelekin saudaranya, aib saudaranya dibuka, sudah meninggal, sudah balik ke alam kubur, tapi dosanya masih Allah kirim sampai ke alam barzakhnya, gara-gara mulut dia merembet ke mulut-mulut lain. Kan rugi. Kita mengerjakan kagak, melakukan kagak, tapi dosanya dikirim oleh Allah sampai ke alam barzakh, sampai ke diri kita. Ada amal jariah, pahalanya ngalir terus, kebaikannya. Ini ada dosa jariah, dosanya ngalir terus. Maka ala kita ada terlanjur pernah begitu, ngomong dekat bulan suci Ramadan, ayo kita saling bermaafan. Pintu terbuka menjelang nyambut bulan suci Ramadan, putihkan, bersihkan hati kita, mari kita saling bermaafan.
pernah menjelek-jelekan orang lain di belakang orangnya, maka kita buruan minta maaf sebelum kita meninggal, nanti akan jadi dosa. Jadi hari ya, na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حيثما كنتم واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقى. وقال عز من قائل كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.